Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sudah sepatutnya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, sehat, dan memberikan kesempatan untuk berjumpa kembali bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ketua Persatuan Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, dan yang saya hormati kepada seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul tentang manusia menjadi nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah merupakan peristiwa yang terbesar, teragung, teristimewa di dalam bulan suci Ramadan, karena diturunkannya ayat suci Al-Quran kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkannya kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan mukjizat terbesar bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran diturunkannya bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar khatmul Quran, akan tetapi kita memaknai, mentadabburkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita tahu bahwa tujuan Al-Quran adalah merupakan hudan lintas, petunjuk bagi seluruh manusia, petunjuk untuk ke jalan yang benar, petunjuk ke jalan yang lurus, sehingga kita semua menjadi selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan judul ini adalah merupakan manusia menjadi nuzulul Quran. Ketika manusia ingin menjadi nuzulul Quran, tentu banyak hal-hal yang ia lakukan. Di antaranya adalah merupakan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah merupakan suatu keharusan bagi umat Islam, karena Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam, khususnya bagi kita umat Islam ini di bulan suci Ramadan. Mari kita mengambil kesempatan istiqomah di dalam selalu membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan, karena apapun yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini selalu kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya marilah kita semuanya istiqomah selalu membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hakikatnya kita akan merasa tenang, jiwa kita damai dalam hidup kita, karena Al-Quran adalah merupakan hudan linnas, syifa'ul linnas, obat bagi kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya membaca Al-Quran yang menjadikan manusia menjadi nuzulul Quran, akan tetapi ketika kita membaca Al-Quran, sama halnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hablum minallah. Semoga kita senantiasa selalu membaca Al-Quran sehingga
hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tersambung. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan ketika kita membaca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat akan datang memberikan pertolongan, syafaat kepada kita semua. Karena Al-Quran ketika nanti di hari kiamat, maka ia datang memberikan pertolongan, syafaat kepada kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya marilah kita sebagai hamba Allah yang taat kepada perintahnya untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya, terutama di dalam bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran hakikatnya menjadikan hamba-hamba Allah menjadi nuzulul Quran. Tentunya kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada barokahnya bagi kita semua, khususnya diri saya sendiri. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.